dalam hadirat Tuhan kami pada minggu pertama di bulan ke-11. Wow, kurang lebih 60 hari lagi kita akan tutup 2024. Kita mau akhiri tahun ini dengan hal-hal yang luar biasa. Amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kasih kembali kita membuka ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Segala pujian, segala hormat bagi nama Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kau yang hadir tengah-tengah kami, Kau yang hadir memberkati kami, Kau yang hadir memperlengkapi kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, hati kami rindu dan hati kami mohon terus haus di hadapan Kau untuk kami menikmati hadirat-Mu. Biar setiap kami yang datang dengan segala pergumulan Tuhan lawan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, supaya ketika kami pulang kami terima kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Biarlah otoritas Tuhan, kuasa Allah ada di tempat ini. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Saudara kasih kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya.
berkat-berkat di tempat ini. Amin. Saya melihat wajahnya berkerut, ada yang begini, ada yang begitu, tapi itulah uniknya. Amin. Kita mau terus memberkati, mendukung mereka semuanya. Amin. Saya percaya ini adalah proses mereka. Kita akan lihat mereka lebih dahsyat lagi. Kita boleh berfellowship sebentar, Bapak Ibu kanan kiri katakan, mari terbangun bersama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Yang belakang boleh ke depan, keluar dari bangku. Bapak Ibu salam semuanya, katakan kata-kata yang menguatkan. Boleh katakan Yesus ada bersama kita. Yesus ada yang memberi kekuatan. Yesus ada yang memberi pengharapan. Haleluya. Yes. Terbang bersama-sama dengan Tuhan. Amin.
berbeda. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu kasih. Nama Tuhan kita terus di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini bagian yang terbaik karena firman Tuhan mau disampaikan. Kita berdoa supaya kita punya tanah hati yang baik. Supaya firman disampaikan, jangan mengeraskan hati. Kita terima supaya kita berubah. Kita naikkan pujian. Proses kehidupan mereka ada cerita, iya lu saya deg-degan lumayan saya gregetan mah begini-begini ada ceritanya kan nanti buat mereka besar. Yuk saya nemenin kalau udah begini ya. Mampukanku melakukan yang kau inginkan.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan saja dengan pujian dari awal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Kami ada di awal November tahun 2024. Biar firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami, yang memimpin, menuntun, menyertai kami. Yang kami tahu, kami percaya di bulan November ada anugerah, ada berkat, ada pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus semakin hari semakin menangkap apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami melangkah dalam kekuatan Roh Kudus. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti cakap menanggung segala perkara. Urapi kami, tahirkan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami akan alami tahun keajaiban Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih keras lagi. Baik, silakan duduk. Shalom alahim besem hamasia. Wa alahim shalom. Terima kasih para imam musik, ya luar biasa. Mereka punya hati untuk melayani Tuhan sejak masa kecil. Mereka seperti pemazmur bilang, anak panah ada di tangan pahlawan, siap dilesatkan menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. GBI Share Glory adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Setuju? Tapi memang untuk mencapai orang-orang hebat itu harus diproses, dibentuk. Tidak ada anak-anak gampangan, nggak ada yang manja. Terutama anak-anak, nggak boleh manja. Walaupun orang tuamu mampu, jangan manja. Ya, orang manja itu maka ada Gesali bilang generasi sekarang ini luar biasa, ya generasi kaum kelompok Gen Z ini, wow, mereka teknologinya luar biasa,
ide-idenya bagus, cuma satu kekurangan, ya kan, kayak stroberi. Stroberi itu manis, bagus, tapi gampang susut, hancur. Karena mereka cuma berfokus kepada orientasi pribadi dan mereka cuma bergaul dengan gadget, ya, sosialisasi kurang, ya. Orang tuanya semakin mapan secara ekonomi, mereka dicukupi dalam segala hal. Nah, kalau saudara, kalau generasi saya ini udah generasi apa ya? Z ya. Generasi kita dulu Alpha ya. Alpha ya. Tahun depan beta. Oh. Nah, generasi kita dulu generasi kekurangan. Pokoknya ada apa di atas meja? Berjuang. Ada apa di atas meja, sikat, gitu kan? Apalagi di atas saya, ya. Nah itu, tapi itulah hidup, ya. Itulah realita. Kita harus bergerak terus. Kita akan bergerak bersama dengan Tuhan, ya. Mari kita buka Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Baca sama-sama. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan bangsa. Saudara, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka underline-nya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang percaya yang akan diangkat Tuhan katakan yes. Ini identitas saudara. Identitas saudara diangkat di atas. Bilang, saudara siap gak diangkat? Tanya kiri kanan, siap gak diangkat? Siap diangkat tapi siap dibanting. Ya kayak bola itu makin kuat bantingannya, semakin tinggi, semakin naik, semakin pelan, Semakin rendah. semakin rendah. Kelasmu bukan rendahan. Kelasmu siap dibanting. Halo. Amin. Kelas saudara siap dibanting. Amin. Orang yang siap diproses, dibentuk, maka dialah yang akan mendapatkan ini, saudara. Saudara, ngapain kok judulnya, saudara? Judul ini berkat. Saya kasih tema buat kita awal bulan ini. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagian Dia. Yes. Bagian Tuhan itu spesial, cuma bikin mujizat aja. Tapi untuk mujizat terjadi, itu harus ada kerjasama antara saudara dengan Tuhan. Bagian saudara katakan, jika engkau baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan dengan setia. Melakukannya bukan sekali, setia. Saudara imankan, ya, apa yang pesan Tuhan bagi saudara. Hari ini mungkin belum terjadi, sebulan belum terjadi, 2 bulan belum terjadi, tetapi saudara tetap harus setia. Nah, dalam proses kesetiaan itu gak nyaman, berdarah-darah, ya, dibentuk, susah, kekurangan, air mata terkuras, pikiran pun kadang-kala jadi buntu, gak tahu apa yang harus saudara lakukan. Tapi kalau saudara melakukan bagian saudara, dengar tuntunan Tuhan, dengar guidance Tuhan, terima firman Tuhan, kemudian saudara lakukan perintahnya dengan setia, fokus dengan bagian yang harus saudara ambil, ya kan?
Nah, bagian Tuhan lakukan pertolongan, bagian Tuhan lakukan kesembuhan, bagian Tuhan lakukan pemulihan, bagian Tuhan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka kekristenan itu dikenal dengan ora et, ya, bukan orang makan sih penting ngumpul, bukan begitu. Tapi ora et, apa artinya? Berdoa dulu, mengandalkan Tuhan dulu, baru bertindak. Bertindaknya juga nggak serampangan. Bertindaknya ada aturan main, ya kan? Bergerak. Maka dalam 1 Tawarik 12 ayat 32 itu dikatakan begini, ada 12 suku Israel, anak yang kelima namanya suku Isakar, yang tahu tentang waktunya Tuhan, kapan harus bertindak, kapan mesti mulai berbisnis, seperti itu. Amin. Sehingga orang Israel itu mengalami kemenangan kalau dia dengar suara Tuhan. Kunci kemenangan, saudara lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Yang setuju katakan yes. Nah, dikatakan kalau saudara membaca Ulangan 28, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu, dan Tuhan akan membiarkan musuh-musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah. Tuhan tetap izinkan proses, Tuhan izinkan tetap musuh ada di depan kita, tapi bersama dengan Tuhan, karena engkau tahu identitasmu bersama dengan Tuhan, engkau orang-orang yang hebat, engkau orang-orang yang siap ditempa, tapi engkau orang-orang yang berkualitas. Katakan yes. Barang yang berkualitas Langka. Kayak Bu Ana di langka. Iyalah, barang yang berkualitas lah. Ya, barang antik itu langka. Saya kemarin ngobrol sama tetangga, minggu kemarin sih, Vespa zaman dulu kan gak ada harganya itu. Saya dulu waktu saya kerja saya pakai Vespa, karena saya beli apa, nggak ada yang maling kan, motor Vespa itu, ya kan, diparkir di mana aja aman. Jadi terus teman saya kalau pinjam tuh bisa lupa kembaliin saudara. Saya masih samperin ke rumahnya. Dia bilang, dia panggil saya Om, tahu nggak Om, Vespa yang Piaggio zaman yang dulu harganya mahalnya bukan main, bisa sampai 80 juta sampai 100 juta. Terutama polisi yang suka mereka ada grupnya situ ya. Jadi barang antik itu langka. Saudara datang ke tengah dunia ini, penduduk dunia ini 7 sampai 8 miliar. Tapi saudara adalah orang-orang yang langka. Kalau saudara mau melakukan bagian saudara, banyak orang mengaku dirinya Kristen, tapi belum tentu berkualitas Kristus. Ya, Matius 7 bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa. Walaupun bikin mujizat, walaupun berkhotbah, walaupun pendoa syafaat, walaupun dipakai Tuhan melakukan mujizat, kalau tidak melakukan perintah Tuhan, maka dia dikenal dengan orang yang jahat. Saudara, yang melakukan kehendak. Sekali lagi dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia, maka fokus saudara, lakukanlah dengan setia. Yang setuju katakan yes. Nah, coba kita lihat pergumulan di tempat diizinkan dalam Yesaya 60. Kita coba lihat kembali Yesaya 60, karena ini dari bulan September kita dapat tuntunan Yesaya 60. Kemuliaan Sion akan datang. Kemuliaan salah satu artinya kabut artinya berkualitas, artinya bobot. Untuk orang yang punya kualitas, orang yang bobot siap ditempa. Melalui persoalan dalam ayat yang ke-20 dikatakan demikian bagimu, bagi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, ya, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Pertanyaannya, matahari harus terbenam nggak? Iya. Tapi Alkitab bilang matahari tidak
Kalau Tuhan mau melakukannya, bagi dia tidak ada yang mustahil. Katakan yes. Kadang-kala melanggar hukum alam. Kalau Tuhan mau berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Makanya saudara setia aja sama Tuhan, ya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, bukan sekedar terima mujizat. Kalau saudara membaca Lukas 1 ayat 30 sampai 40, ya, dikatakan apa? Ketika Maria dapat perintah dari Tuhan bahwa kamu akan mengandung, ya, dari Roh Kudus, terus dibilang Maria begini, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Orang belum menikah zaman itu, ada kemudian dia hamil, ada dua hukum yang sah. Yang pertama, penduduk setempat wajib lempar dia dengan batu sampai. Maka dikatakan Maria, bagi Tuhan tidak ada yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu bukan sekedar mujizat dari sakit jadi sembuh, dari kekurangan menjadi kelimpahan. Terus Maria, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dia bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, meskipun saya harus mati di rajam batu, saya siap Tuhan. Maka dalam Lukas 1, coba buka sebentar, Lukas 1, ya, ayat yang ke berapa itu? Lukas 1 ayat yang ke sebab 37 dan 38. Lukas 1 ayat 37 dan 38. Nah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38 dikatakan, ayat 38 kata Maria. Sama-sama kita baca yuk. Sesungguhnya hamba di sini bukan doulos, tapi hamba di sini disebut dengan bahasa Yunani dule. Dule itu perempuan. Artinya perempuan yang sadar diri mengikat janji dengan kehendak Tuhan, dengan risiko apapun yang terjadi, terjadilah. Dia mau bilang gini kalau pakai bahasa Sumatera, pokoknya mainkan aja lah Tuhan. Yang penting sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali mandi, kepala, kalau mandi tetap mandi. Sekali mandi, kepala basah. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, sekalipun tidak ada mujizat, sekalipun doa belum dijawab, sekalipun keadaanku semakin sulit, tapi aku berkata, saya tidak akan menyerah. Sekali Yesus, tapi Yesus sampai selama-lamanya. Saudara dengar ini, kalau kita mau pakai alasan, 1000 alasan bisa kita lakukan. Maka jadi Kristen, jadilah Kristen yang dewasa, yang melakukan kehendak Bapaknya. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Gak disalam saudara tersinggung, maaf sorry, itu cengeng. Tinggalkan itu sebelum kita mengakhiri tahun 2024. Katakan yes. Maria bilang gini, sesungguhnya saya dule, saya perempuan yang sadar diri. Itu artinya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu pun bilang gini, malaikat kamu, ini dia nih yang gua cari. Dialah di tempat ini, malaikat cari dan lapor kepada Tuhan. Di GBI Saint and Glory Cempaka Mas banyak dule-dule. Katakan yes. Ya, Tuhan kagum, Tuhan bangga kepada orang yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, siap resiko. Coba kita lihat, bagimu akan ada matahari yang tidak terbenam. Ini Tuhan lakukan bagiannya dia. Dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Luar biasa kan, menjadi terang. Saudara kalau dipimpin terang bisa tersandung nggak? Enggak. Harusnya hidup saudara tuh diterangin terus, berjalan dalam kekuatan firman Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-20b, sama-sama baca. Dan baca yuk. Dan baca 2, 3 dan Masya Allah. TV mana ayatnya? Yesaya 60 ayat 20. Pantesan bingung. Ini kurang dule juga nih TV di belakang. Ayo baca sama-sama. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebentar.
Ini kan bagimu tidak ada matahari yang terbit. Ini menyalahi hukum alam kan? Iya. Tapi kalau ini keputusan Tuhan, hukum alam masih tunduk kan? Iya. Karena saudara di dalam Tuhan, kalau menurut manusia nggak mungkin. Seperti Maria, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia sanggup ubah keadaan. Coba lihat, sebab Tuhan. Ayo baca sama-sama. Sebab masalahnya, ini masalahnya. Kita mau nggak Tuhan yang memimpin kita menjadi terang? Ya kan? Saya sering kan kasih ilustrasi kalau Pak Erwin lah Tuhan. Coba Pak Erwin sekarang lagi di sini. Dia kan ada di posisi terang kan? Kita ini anak-anaknya Tuhan. Nah dia datang. Firman menjadi manusia. Turun Pak Erwin firmannya. Ya, kita ini dipimpin oleh terang kan? Itu coba lihat di sini Pak. Ya, sebab Tuhan akan menjadi penerang. Ini Tuhan nih menjadi penerang. Dia pegang tangan kita. Maju Pak Erwin, bawa saya ke sana. Kita melawan kadang-kadang terkilir juga. Lebih kuat Tuhan atau saudara? Saudara pakai otot, saudara kayak Yakub nggak mungkin bisa menang. Dia paksa, ayo, dia paksa. Ayo saudara sini. Tarik, Pak Erwin. Tuhan tuh bawa kita ke, coba lihat, berterang dia. Kita melawan, udah dekat. Maka mujizat udah dekat nih, tapi kadang-kadang kita bermain pakai pikiran kita. Jadi nggak? Harusnya udah, tapi kita udah dekat, kita nolak. Tarik terus Pak. Ditarik terus sampai sakit hati, sebel, marah. Kadang-kadang menyalahi diri sendiri, goblok banget ya. Memang iya. Tarik Pak. Kalau udah di sini aman nggak? Maka dikatakan bagimu akan ada matahari yang tidak terbenam. Kalau nggak auban, kalau nggak keras kepala Keras. Kalau saudara itu, maka yang terakhir ayat 20 baca sama-sama. Dan hari kekurangan selesai, sakit sembuh, masalah tiba-tiba beres. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Jadi simpel nggak mujizat terjadi? Kalau saudara lakukan bagian saudara. Cuma kan kadang-kadang kita yang keras kepala kan, kepala batu. Maka ayat 1 dari Yesaya 60, ayat 1 tim. Ayat 1, ini bagiannya yang pertama, bangkit. Kalau lagi di bawah, Tuhan tarik. Coba sekali lagi Pak. Kita ini kan disuruh bangkit nih. Bisnis gagal, rumah tangga rusak, jodoh jauh, misalkan bergumul, tarik. Aduh, siapa yang mau sama gue ya? Sakit lagi, udah sakit kantong tipis, sakit hati, kena kanker. Kemarin saya layani SOS sahabat orang sakit di Medan, ada bidan orang Batak. Saya ini bidan, tapi saya kena kanker ginjal yang harus cuci darah 2 kali, 3 kali seminggu. Saya terpuruk, saya marah nih, tarik. Saya marah, saya kesel, nggak mau ke gereja. Ngapain? Tapi terus semakin susah, semakin parah. Dia bilang ini, dia timbul kesal, bangkit jadi terang. Dia bangkit. Kalau saya terpuruk dengan keadaan, saya tetap di posisi ini, tapi saya harus ikut Tuhan bangkit. Tarik, bangkit, sampai kepada terang. Ya, sampai kepada terang ini. Nah, makasih Pak. Saudara tahu nggak? Bidan ini, dia bilang gini, saya rasa gagal hidup ini. Percuma kok hidup ini. Saya setia pada melayani Tuhan, tapi tetap penyakit kok, kena kanker ginjal lagi gitu loh. Frustrasi. Saya punya anak 2, saya pasti gak punya masa depan. Sering begitu gak saudara? Nah, waktu dia mulai terpuruk, dia mulai frustrasi, dia mulai gagal, masa depanku selesai sudah. Maka ketika dia bilang bangkit,
Dia bilang kalau saya pun menikmati kebodohan saya, kesusahan saya terpuruk terus kok. Frustrasi dan gagal dan gagal dan gagal. Mendingan mumpung masih ada waktu, Tuhan kasih kesempatan, saya harus bangkit. Waktu dia bangkit, saudara, terang itu. Nah ini di status saudara ngerti status nggak? Statusmu terang, identitasmu terang. Waktu dia tak sadar, dia bilang, saya stop dengan rasa gagal saya stop dengan rasa sakit hati saya stop marah sama Tuhan, saya stop tidak mau lagi untuk marah-marah, saya bangkit. Kemarin dia melayani banyak orang, diberkati Tuhan. Tepuk tangan. Hidupnya makin bergairah, wajahnya tadi wajah madesu, sekarang wajahnya glowing. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, ayat yang kedua, sebab sesungguhnya ada kok kegelapan. Saudara jangan pikir walaupun ikut Yesus aman. Enggak. Tapi bersama Yesus saudara cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus saudara diberikan kekuatan karena dia terang. Dengar ini, memiliki terang tidak sama dengan terang itu. Memiliki terang bisa habis. Maka Yesus berkata, akulah terang. Dan dia berkata kepada seorang, kamu terang dunia. Katakan yes. Ya, kita ini terang. Statusmu terang. Walaupun wajah saya rada hitam, tapi saya terang. Gak ada urusan dengan muka. Katakan yes. Sikap hati, cara pandang, ya, cara berpikirmu, saudara harus jadi terang. Karena kita hidup cuma sekali. Maka yang sekali ini lakukan bagianmu, saudara. Ingat, statusmu terang, identitasmu terang. Katakan yes. Udah jadi terang belum? Bohong. Kadang-kadang kayak lampu belum Natal. Kayak lampu Natal kan, kedip. Ya memang kita gak sempurna. Tapi jangan dengan 1000 alasan. Saya kan begini aja. Paksakan dirimu, jangan manja. Orang manja gak akan menjadi orang yang dewasa. Percaya aja. Laki-laki kalau manja gak akan jadi suami yang bertanggung jawab. Perempuan yang manja menjadi masalah buat suaminya. Anak yang manja, engkau gak punya masa depan. Harus ditempa. Cempaka Mas kalau manja cuma begini-begini aja. Amin. Tapi kalau saudara, saya sadar identitasku terang. Walaupun suamiku pelit, tapi aku jadi terang. Walaupun istriku aku harus jadi terang. Terus kalau nggak cocok, bercerai kita. Saya konseling kemarin, Pak, kalau sudah nggak cocok boleh cerai. Udah banget. Saya bilang gini, tak mana ayatnya, tunjukin. Mana dalilnya? Sekarang kan orang bermain dalil. Apologet itu bermain dengan dalil. Mana dalilnya? Kamu cari di Alkitab, kalau boleh nggak cocok cerai, tunjukin sama saya bilang. Nah, saudara, sebab sesungguhnya kegelapan ada masalah. Karena iblis sudah datang ke bumi ini. Lucifer turun, bikin masalah. Tahu, Lucifer kenapa dia tarik saudara dan saya? Karena posisi Lucifer itu ada di surga tadinya. Karena Yesaya 14 dia mau menyamakan diri bahkan melebihi Tuhan. Yesaya 14 dia dilempar Tuhan ke bumi ini. Dia tahu di bumi ini ada manusia yang akan menggantikan posisinya di surga. Jadi dia tariklah saudara. Jangan dekat Bu Ana tuh bawel. Contoh, nggak sakit hati kan Bu Ana? Kan sudah jadi terang. Amin. Jangan dekat Ii, pura-pura begini padahal di belakang ngatain orang. Bisa. Iya kan? Nah, itu pekerjaan setan. Dia tahu supaya manusia ini akan menggantikan posisi. Dia tarik kita untuk tidak sampai ke surga. Karena tadi posisi dia di surga.
Dan posisinya nanti ketika sangkakala berbunyi, pengadilan Tuhan datang. Matius bilang begini, iblis dan pengikut-pengikutnya akan dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Posisi saudara di mana? Di api neraka atau di surga? Surga. Ya di surga, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi dengan catatan jadi bilang suami sebelah, buat suami, gue jadi terang deh mulai sekarang. Ayo, sebelah kiri sebelah kanan jadi terang, bilang ya jadi terang. Ya kan? Gak boleh lagi sedikit-sedikit tersinggung. Udah didoain, udah puluhan tahun, udah jadi opung-opung kita ini. Masih ada sakit hati, masih benci, astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah terus kemudian, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa tapi terang. Ini masalah. Maka Yohanes mulai 10 itu kan, iblis datang membunuh, membinasakan, tetapi terang. Tetapi firman datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Maka berkat ini akan turun atasmu kalau engkau mengikuti perintahnya. Yang setuju katakan yes. Saudara, sehingga bidan yang dari Medan itu dia sukacita melayani Tuhan karena dia bangkit, berhenti dari keterpurukannya. Yang kedua, kesetiaan, kesabaran dalam proses Tuhan itu akan diperhitungkan. Ada waktunya kalau engkau siap diproses dan engkau setia, engkau akan diorbitkan. Yang setuju katakan yes. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai 37. Bagaimana Tuhan tahu cara mengorbitkan Daud, saudara? Daud ini juga gak dianggap kan? Betul kan? 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul waktu dia sedang melawan Goliat, hambamu ini biasa. Apa saudara? Biasa menggembalakan kambing domba. Berapa banyak kambing domba yang dipelihara? 1 Samuel 17 ayat 28 dikatakan cuma 2 dan 3 ekor. Enggak 1.000 ekor. Kalau 1.000 ekor terkenal nggak Daud? Terkenal. Kalau orang kaya nggak mau dikenal nggak? Gampang. Tapi kalau orang miskin? Susah. Karena engkau belum jadi terang. Coba lihat. Ya apapun ini biasa menggembalakan kambing. Kata biasa. Tahu kata biasa? Biasa berdoa, biasa nyembah Tuhan, biasa susah, tapi biasa mengampuni orang, biasa dibentuk, tapi tidak marah-marah, biasa nggak dianggap, tapi tetap tersenyum. Kata biasa menunjukkan rutinitas, eksistensi, tahu identitas. Amin. Hambamu ini biasa kayak Yusuf. Hamba terbiasa berdoa 3 kali sehari menghadap Allah. Ya, hambamu ini biasa menggembalakan kambing dombanya. Apabila datang singa, ada orang yang lihat? Enggak dianggap. Apabila ia datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, siapa yang lihat Daud? Enggak ada. Siapa yang lihat Daud waktu dia tangkap, waktu dombanya dicakar singa dan beruang? Coba kita baca dulu ayat 37, ayat 34, 35. Maka aku mengejarnya. Saudara dengar, saudara hebat kali Daud, terbiasa loh. Kalau ada singa, bukan singa yang mengejar Daud, tapi kalau ada anjing yang gigit sini, saudara kejar anjing atau saudara dikejar anjing? Kita kejar. Ini luar biasa ya kan? Karena dia tahu terbiasa mengandalkan Tuhan. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu. Domba udah di mulut singa, ya. Kemudian apabila iblis menyerang aku, maka aku menangkap janggut lalu menghajar. Coba janggut, ya. Sekarang kan ada grup janggut.com itu. Tangkap janggutnya, hajar. Domba sudah di mulut dan beruang. Dia tarik, saudara. Nggak ada yang lihat. Siapa yang lihat dia? Siapa yang lihat dia? Mata Tuhan. Dengar ini.
Dalam kesendirianmu, tapi dalam kesetiaanmu Tuhan tetap melihat. Amin. Katakan yes. Yes. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap, diserang juga kok. Maka aku menangkap jantungnya lalu menghajar dan membunuhnya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba. Diproses day by day. Belum sebelum melawan Goliat, tetapi lawannya udah lumayan, singa dan beruang. Dan orang Filistin yang tidak bersunan ini itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomokkan barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 tim. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan. Nah, Tuhan, bukan kekuatan Daud. Maka Daud tuh biasa sendiri bersama dengan Tuhan. Ya, melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Itu kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sama kakaknya nggak dianggap juga. Kemudian yang kita baca tadi, Saul juga nggak menganggap. Ayat 33 coba, ayat 33 waktu Daud meminta supaya dia yang maju berperang melawan Goliat, apa kata Saul? Raja orang Yehuda pada saat itu. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Tapi Saul berkata kepada Daud, mana mungkin sih? Kita kan sering bermain kata-kata gak mungkin. Betul kan? Tapi Daud terbiasa bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, Daud ini gak diangkat. Tapi waktu dalam kesendirian, Daud itu dibentuk Tuhan. Ya. Nah, kemudian waktu mau melawan Goliat, cara-cara dunia diterapkan kepada Daud oleh Saul. Ayat 37, 38 tim, waktu mau melawan perang, lalu Saul mengenakan bajunya. Kalau perang harus pakai baju. Kadang-kadang kan kita berbisnis begitu kan, pakai pola dunia. Pola dunia, ya, maka ada istilah begini, suara Tuhan adalah suara dalam politik. Suara Tuhan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara mayoritas, dia pikir suara Tuhan, belum tentu. Katakan yes. Maka waktu mau berperang, Saul kasih baju perang, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju kejar kepadanya. 39, kasih minum. Ya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dan memakai ini sebab belum pernah aku coba. Ya kan? Kemudian ia menanggalnya. Saudara, untuk berperang harus pakai cara-cara tentara. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menggantikan kita berperang. Jangan pakai cara dunia juga. Dan jangan terlalu mengandalkan kebiasaan norma-norma yang ada di dunia. Belum tentu Tuhan berkenan. Yang setuju katakan yes. Nah, yang Tuhan mau pakai cara apa? Bagaimana caranya? Ayat 45. Ayat 45. Coba lihat ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, pakai baju perang, tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, King of King, Lord of Lord. Dia Alpha dan Omega, yang menyertai saudara. Dia yang mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara maju aja pakai nama itu. Mau masuk kuliah, mau bisnis kayak dalam nama Yesus. Aku mendesak Allah, bro. Aku masuk, aku berperang, bukan kekuatanku, tapi bersama dengan Tuhan. Aku cakap menanggung segala perkara dan aku menjadi pemenang. Bila kiri kanan aku pemenang. Aku pemenang. Maka Daud bilang gini dalam Mazmur 9 ayat 10-11 dikatakan begini. Mazmur 9 ayat 10 dan 11.
Mazmur, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Daud kan gak dianggap tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Siapa yang tersesat? Tuhan. Ngandalin keluargamu pun banyak masalah. Ngandalin orang hebat pun bermasalah. Ya, menteri-menteri yang baru diangkat bangga, senang, udah jatuh. Berapa menteri kan salah ngomong. Termasuk juga calon wakil gubernur Jakarta. Kalau dia menang hebat nggak? Sudah nggak baca koran ya? Baca dong. Tapi Tuhan kalau mempermalukan orang, itu kan. Ridwan Kamil punya wakil dari PKS. Dia bilang begini, tolonglah janda-janda yang kaya, bukan duda, tolonglah janda-janda yang kaya, kawininlah pemuda-pemuda yang gak punya pekerjaan. Dan MUI marah banget, saudara. Ya, cara Tuhan mempermalukan. Harusnya sih, ya harusnya. Makanya mereka tuh jangan gila agama, kira-kira gitu aja. Menyadarkan. Udah Ibu Indowati jangan ketawa. Yuk, ayat 11 sama-sama kita baca ya. Orang yang mengenal nama di atas segala. Saya masuk bulan November pakai nama di atas segala nama. Saya lakukan ini pakai nama di atas segala. Bisa nggak kan? Bisa, gitu kan? Percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 49 dan 50 akhirnya cuma pakai cara Tuhan ketapel. Tiba-tiba dihajar ke jidatnya Goliat pun. Inna ilahi wa inna ilahi Rolling Stone. Yang kedua, kesetiaan itu diperhitungkan Tuhan. Amin. Untuk jadi terang itu diproses, dibentuk. Coba kita lihat ya, Matius 5:14. Nah, ini identitas kita. Matius 5:14. Daud itu menjadi terang karena terbiasa. Dikatakan, kita baca tadi kan dalam 1 Samuel 17 kan, Daud biasa menggembalakan 2-3 ekor. Biasa hidup benar, biasa hidup suci, biasa memuji menyembah Tuhan, biasa setia, biasa tidak berbohong. Amin. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Yuk, baca sambil tunjuk. Baca sambil tunjuk sebelah kiri, yang kiri tunjuk kanan. Yuk sama-sama 2, 3. Kamu Amin. Coba udah terang belum ya? Udah terang ya? Di gereja terang. Besok ketemu Nikul masih sakit hati. Tapi mulai hari ini berhenti. Nah, saudara, memiliki terang dan kamu terang itu berbeda. Memiliki terang bisa habis. Kalau saudara adalah terang, habis kan? Tidak. Maka statusmu, identitasmu terang. Katakan amin. Persoalannya ayat ini kita hafal, tapi dihidupi enggak? Itu persoalan. Maka kenapa orang Kristen tahu nggak boleh cerai kan? Ya kan? Tapi ada cerai nggak? Kenapa? Kenapa? Nggak sadar dirinya terang. Namanya aja terang tapi gelap. Kata suami, jadi sekarang mau apa lo? Yang istrinya gelap bilang, suaminya kan gelap juga nih. Ya kan, sering di lampu-lampu gelap kan. Lu mau apa? Kata istrinya lagi gelap juga kan. Terus dia bilang apa? Ya lu mau apa? Lu mau apa? Ke kau aja. Berantakan nggak?
Ini permainan iblis yang harusnya orang-orang terang sadar. Iblis itu merusak identitas supaya saudara nggak tahu identitasmu menjadi terang. Terang ada hubungan, terang, coba lihat, terang tuh posisinya di atas atau di bawah? Di atas. Dibilang gini, kamu adalah terang, kota yang terletak di gunung. Dengan ini, levelmu di atas. Amin. Untuk itu. Tapi kalau mainmu di bawah, iya betul Bu. Anak Raja Wali mainnya di atas gunung, tapi waktu turun ke bawah dipelihara anak ayam. Kerjaan anak ayam nyeker. Ada adiknya tendang, ada engkongnya. Sesama anak ayam saling. Nah itu, saudara di situ nggak? Iya, lagi di gereja, lagi di rumah, ribut warisan, masalah uang, mulai gua sakit hati nih. Itu anak ayam. Anak Raja Wali, kalau dia dibesarkan dengan pola kegelapan, dia nggak sadar dia bisa punya sayap, bisa terbang. Karena dia tidak tahu identitasnya dia. Raja Wali bukan main di bawah, bos. Gereja tidak boleh main di bawah. Gereja main di gunung-gunung. Maka berkatnya pun punggung gunung-gunung. Kan tepuk tangannya karena kita belum naik ke gunung kan. Makanya pelan-pelan cepat. Sebab naik gunung susah. Apalagi sudah ngomong sama kayak Bu Ana. Ya kan, kita diproses kok. Bagian kita itu terang, identitas. Maka iblis rusak identitas, sehingga suami nggak tahu identitas, sehingga anak Tuhan tidak tahu statusnya. Identitasnya menjadi terang. Kalau saudara menjadi terang, terang itu isinya kualitas. Cara berpikir di atas. Maka Filipi 4 ayat 8 dibilang begini, Tim, tolong keluarin Tim. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang udah lakukan belum yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Mulai diri dari pikiran saudara. Peperangan kan di pikiran. Kalau saudara pikir, saya begini aja nggak mungkin bisa, ya sudah, itu statusmu, itu identitasmu. Iblis rusak itu. Udahlah, ya nggak usah jadi jemaat aja biasa-biasa, jadi pekerja biasa-biasa aja, datang terlambat juga Tapi surga lihat kualitas, bos. Amin. Yes. Jadi jemaat aja. Dengar ini ya, kualitas jemaat belum tentu lebih rendah dari kualitas pekerja. Amin. Engkau sendiri yang menentukan sikap untuk maju atau tidak. Tapi engkau harus sadari statusmu. Engkau adalah terang. Setuju, katakan amin. Cara berpikirmu menentukan gaya hidupmu. Cara berpikirmu menentukan masa depanmu. Maka saudara kehilangan identitas, kehilangan arah, kehilangan tujuan. Engkau gak akan mencapai tujuan ilahi dalam setiap kehidupan saudara. Panggilan Tuhan bagi saudara-saudara harus jadi terang. Katakan yes. Mulai hari ini gak ada lagi mau berantem, gak ada lagi tersinggung, gak ada lagi sakit hati, gak ada lagi iri hati. Jangan lagu dangdut senggol-senggol. Jadi saya lupa Bu Ana mau ngomong apa, ya kan? Tapi pikirkanlah itu. Ini loh status kita. Jadi terang gak kita? Coba Matius 5:14 tadi. Matius 5:14 tadi. Level saudara. Kamu adalah terang. Kota yang terletak di gunung tidak akan terang. Saudara, Tuhan tidak akan selamanya menyembunyikan saudara. Dengar ini,
Kenapa engkau masih biasa-biasa aja? Karena engkau yang menentukan. Engkau dalam posisi tersembunyi. Bahasa aslinya tersembunyi dalam bahasa Yunani disebut dengan kripto. Maka orang yang bermain kripto nggak tahu kapan naik, kapan turun. Itu dia. Ya, disembunyikan. Bahasa aslinya dibaringkan Tuhan. Kenapa? Dia dibentuk kayak Daud. Gak ada yang kenal dia. Cuma pelihara 2-3 kambing domba. Tapi Daud terbiasa bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia sedang dikripto. Tapi ada waktunya. Sama seperti Yosua juga ditinggikan Tuhan. Coba buka Yosua 3 kalau nggak salah. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5, 6, 7, 8. Coba 8 dulu. Yosua. Coba. Nah. 7. Ya. Sama-sama yuk kita baca. Tolong perhatikan. 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini engkau tidak kripto lagi. Engkau terang. Coba lihat. Pada hari ini aku mulai membesarkan namamu. Siapa mau mulai malam hari ini? Mulai hari ini saudara sedang dibesarkan Tuhan. Ini kok gak ada yang ke tangan. Makanya lewati kripto, disembunyikan, dibentuk, diproses, tapi engkau tetap setia. Ya, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Hebat gak? Yosua gak punya pengalaman. Bapak rohaninya namanya Musa, pemimpin hebat, berkarisma. Kagum waktu Musa membelah laut Teberau. Ini perikopnya, coba lihat perikopnya. Apa perikopnya? Sungai Yordan sedang dilewati. Kalau Musa membelah laut Teberau, Joshua mirip dengan Joshua mirip dengan Musa, lewati sungai Yordan yang tersibak juga. Tuhan sedang mengangkat. Ada waktunya Tuhan mengangkat engkau, sebab engkau adalah terang. Katakan amin. Kembali kepada Matius 5 ayat 14 tadi, tim. Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu telah terang dunia. Ingat ini saudara, tolong ingat ini saudara, identitasmu terang. Kalau suami jadi terang, istri jadi terang, anak-anaknya, maka dia bilang gini, angkatan orang benar, anak cucunya perkasa di muka bumi. Katakan yes. Maka berfungsilah sebagai terang. Ya, berfungsi sebagai terang. Jangan gampang putus asa. Kita dibentuk, iya, supaya waktu kita kripto itu kita sedang diproses, diisi Tuhan. Engkau menjadi anak panah yang sedang diperlengkapi, diasah Tuhan. Ada waktunya terang itu diposisikan tidak kripto lagi, tapi naik. Fos, bahasa Yunaninya fos. Diperkenalkan, ditinggikan Tuhan. Saudara dengar ini. Kalau saudara jadi terang, di kantor engkau menjadi terang, kualitasmu terang, cara berpikirmu terang, akan dilihat sama bos di kantor nggak? Dilihat nggak? Engkau terkoneksi dengan Tuhan. Dengan posisimu tetap bawahan nggak? Nggak bakal mungkin. Masa depanmu, makanya Alkitab bilang rancangan Tuhan sesungguhnya rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Engkau disiapkan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Maka dalam Ulangan 28 hari ini, kalau engkau mau mendengarkan suara Tuhan baik-baik, ikutilah Dia. Ingat, identitasmu adalah terang. Kalau mau lihat hari-hari bahagia, kalau mau lihat rumah tanggamu bahagia, suami jadilah terang, istri jadilah terang, anak-anak muda. Kalau engkau mau melihat hari depanmu diberkati orang yang diberkati berlimpah-limpah, gak ada yang malas-malas. Tahu tanggung jawab, karena engkau yang sedang menciptakan masa depan berbahagia. Mari kita akhiri kebaktian kita selesaikan. Saya harap semuanya mengerti tuntunan Tuhan buat kita di bulan November. Saudara, Tuhan tidak menginginkan engkau miskin. Tuhan tidak menginginkan engkau peminta-minta, tapi engkau yang menentukan masa depanmu sendiri. Bangkit, bangkit, bangkit. Yuk, pemusik, maju ke depan semua. Ya,
Jangan cuma sekedar menjadi pendengar, tapi saudara adalah pelaku firman. Katakan amin. Terhubung denganmu. Anak-anak juga kalau nanti begini terang, cepat dipakai Tuhan luar biasa. Kau akan melampaui seniormu, ya kan? Terus latih dirimu, pakai dengan sungguh-sungguh. Minta berdoa sama Tuhan, Tuhan urapi hati, pikiranku, tanganku untuk bermain musik. Wow, luar biasa. Amin. Mari kita pakai berdiri semua. Kita akan masuk dalam jemaat kudus dan kita akan hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Pak Erwin, Pak Sabu. Semangat ya. Mengakhiri 2024 kita akan alami tahun keajaiban Tuhan. Halo. 2024 tinggal 2 bulan lagi kita akan akhiri tahun keajaiban Tuhan masih terjadi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya teringat bagaimana Ayub dipromosikan Tuhan. Dia bilang gini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Lalu ayat 6 ditampilkan, dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana aja kau? Kata Tuhan kan. Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dunia dan menjelajahi bumi. Jadi bumi ini dikuasai sama iblis. Tuhan ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah. Saudara akan dipromosikan Tuhan, ditampilkan Tuhan, kalau saudara berkualitas terang. Sama seperti Ayub kan. Tidak kan kau lihat Gebesian Glory Cempaka Emas, jemaatku? Wow, iblis gak berani sentuh saudara. Amin. Karena dia mesti minta izin kulo nuwun sama pemilik terang itu. Maka Yesus itu adalah terang dunia. Saudara, kita pun akan dipromosikan di atas gunung bagian sebelah. Tapi saudara tinggalkan cara-cara dunia. Belajar sungguh-sungguh. Oke, refnya aja. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami mau terhubung dengan Engkau
Engkau ya Tuhan, terkoneksi dengan terang itu, supaya posisi kami bukan di bawah gantang, tapi posisi kami di atas gunung, di mana Tuhan mempromosikan kami dengan natural, karena kami sedang isi hidup kami menjadi terang. Kualitas berpikir kami terang, kualitas karakter kami terang, cara pandang kami adalah terang. Tuhan, sebentar kami akan bersatu dengan Engkau, sang terang itu masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah sang terang, Kristus Yesus. Kami sadar kami banyak kekurangan, tapi pagi hari ini mari lihat saudara, lihat dirimu sendiri. Apakah kau sudah jadi terang? Perkataanmu jadi terang tidak? Sikapmu jadi terang tidak? Layakkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar menghidupi terang firman Tuhan, supaya waktunya kami pun diposisikan di atas gunung. Berkati anak-anakmu, berkati roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, Baiklah, sudah kita bagi berdiri semua. selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Yang berdaulat atas. Yang berdaulat atas. Selama apa yang telah terus-teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukan kaca pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah yang tertumpah dari kepala, kaki, tangan, bahkan juga hatinya. Sesungguhnya semua kesalahan, karena kehidupan kita belum mengerti identitas, kita belum hidup dalam terang, tapi Kristus datang mengampuni kesalahan, kegelapan hidup kita dan kejahatan kita, dan oleh kuasa darahnya saudara ditebus oleh darah anak domba. Inilah darah Yesus, darah anak domba Allah. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, ketika kami lakukan bagian kami, Tuhan langsung melakukan bagiannya, memberkati, menyembuhkan, memulihkan kami, dan kami pasti alami mujizat. Karena status kami, identitas kami adalah terang dunia ini. Orang setiap terang kami percaya pasti akan dicari banyak orang, karena kami adalah orang-orang yang berkualitas seperti Kristus Yesus sang firman yang hidup. Hamba selesai, biarlah Roh Kudus terus mencengkram, memberikan kewahyuan, iluminasi sampai ke dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Salam kiri kanan, katakan jadilah terang. Yang berulang tahun di bulan November boleh maju ke depan. Yang berulang tahun, ayo yang berulang tahun cepat maju ke depan. Kita angkat tangan kita. Bapa, 1 tahun mereka melewati hari-hari bersama dengan Engkau. Biarlah mereka yang tersembunyi, karakter yang tersembunyi, karakter yang belum dimunculkan mulai tahun ini Tuhan, mereka adalah terang kemuliaan Tuhan. Sehingga terang itu ditaruh di atas gunung supaya orang dapat melihat bahwa mereka yang berulang tahun di bulan November ini ada terang kebenaran yang memenuhi hati dan pikirannya. Sebab itu Tuhan jamah hati dan pikirannya. Biarlah anak-anakmu yang berulang tahun di bulan November diberkati Tuhan, masa depannya diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hatinya tetap setia mengasihi Tuhan, mencintai Engkau. Kau taruhkan roh yang bernyala-nyala dalam hidupnya. Kasih mula-mula terus mengalir. Semakin hari semakin kuat, semakin setia bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ada kehidupan, ada anugerah Tuhan. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, maka seperti Daud dipromosikan Tuhan, demikianlah anak-anakmu akan tetap kuat, akan tetap setia, akan terus bertindak karena kemuliaan Tuhan turun atas mereka di masa-masa remaja mereka, masa-masa kecil. Beri hikmat, kepandaian, kecakapan, kesehatan. Masa mereka depan akan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih sebentar kita hendak memberi yang terbaik sebelum kembali kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami, setiap kami mengerti identitas kami di hadapan Kau bahwa kami adalah terang. Dari manapun kami berada, biar terang itu selalu menyinari sekitar kami, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh melihat dan mereka boleh nyata melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kami.
Kami memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala di tempat ini Tuhan Yesus, dalam segala pelayanannya Tuhan, pekerjaannya. Tuhan terus topang, Tuhan terus tolong, Tuhan terus tuntun hamba-Mu ini untuk memimpin kami kepada kebenaran Kristus yang sejati, untuk membawa kami lebih lagi dalam pengenalan akan Kristus dalam hidup kami. Untuk Ibu Yuni juga dengan Karen dan seluruh keluarga besar yang senantiasa di dalam perlindungan kuasa nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, sebentar kami hendak memberi dengan sukacita karena kami tahu bahwa Allah terlebih dulu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Setiap kita yang sukacita untuk memberi, sama-sama katakan amin. Saya persilakan kepada para pelayan untuk mengedarkan persembahan, dan sambil persembahan dijalankan kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilahkan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Aku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua jam 18.30 atau jam 6:30 malam. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Fellowship Family Sunter jam 19.00 atau jam 7 malam. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Haleluya. Terima kasih untuk penantian yang bagus. Terima kasih. Sekarang kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya udah kita semua kembali berdiri. Kita akan akhiri dengan doa syafaat. Saya persilakan. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pagi hari kami boleh bersama-sama di tempat ini, dan kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, tapi juga kami bersyukur dan terima kasih kami boleh sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu yang asa. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Fernando sebagai gembala kami di tempat ini. Biar firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing, untuk kami juga sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu dan juga melakukan perintah-perintah-Mu. Biar kami boleh bangkit menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi semakin hari Bapak. Berkati dimanapun hamba-Mu melayani. Kami percaya dan
tanda-tanda ajaib kuasa mujizat akan menyertai, bahkan lewat pelayanannya keajaiban Tuhan dinyatakan, banyak jiwa yang dimenangkan. Kau berkati juga buat istrinya, Bu Yuni, berkati juga usahanya, pakai juga Bu Yuni untuk menjadi tiang doa bagi hamba-Mu, dan berkati juga Karen studinya dan juga kedua keluarga besar dari hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa dan kudus. Kami percaya di awal bulan November ini Bapak, hamba-Mu dan keluarga besar akan alami terobosannya dari surga, bahkan harta bangsa-bangsa dari seberang lautan masuk dalam ribuan hamba-Mu besar keluarga besar yang ada. Terima kasih, dan berkati juga buat setiap pengejar-pengejar-Mu, baik diakonis, guru-guru sekolah minggu, penasihat, anak youth, aktivis. Engkau berkati setiap pelayanan mereka, Engkau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Biar lewat pelayanannya nama-Mu dipermuliakan, lewat pelayanan juga nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Engkau berkati kehidupan mereka juga, rumah tangga mereka masing-masing. Berkati apapun yang dikerjakan tangan mereka, biar Engkau yang membuatnya mereka senantiasa berhasil. Dan juga buat jemaat-Mu di tempat ini, Engkau berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang usaha. Engkau berkati mereka. Kami percaya mereka juga akan alami terobosan-terobosan, bahkan mereka akan alami keajaiban yang dari Tuhan di bulan November ini Bapak. Mereka alami juga harta bangsa-bangsa dari seberang lautan akan masuk dalam ribuan mereka masing-masing. Terima kasih, dan berkati juga buat imam-imam musik-Mu, dari WL Singer, pemain keyboard, pengatur, multimedia, dan juga pemain bass. Engkau berkati setiap pelayanan mereka, Engkau pakai mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Dan kami percaya lewat pelayanannya juga nama-Mu dipermuliakan. Satu hal yang kami percaya, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi ini Bapak, boleh menjadi rupa yang harum bagi-Mu Bapak. Terima kasih, dan kami bawa juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati bangsa kami, satukan bangsa kami di dalam tali kasih-Mu, curahkan kasih-Mu lebih lagi atas bangsa kami. Kami rindu pertobatan sejak atas bangsa kami. Kau berkati juga buat presiden kami Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Kau berkati, Kau rapi Bapak, berikan hikmat dan Kau takut-akan Kau Bapak dalam memimpin bangsa kami ini Bapak. Dan biar setiap keputusan maupun setiap kebijakan yang diambil hanya berasal dari-Mu Bapak. Terlebih juga buat setiap menteri-menteri Bapak yang ada di kabinet merah putih Bapak, yang Kau persatukan mereka untuk mereka juga dapat bersinergi satu dengan yang Bapak di dalam menjalankan tugasnya Bapak. Berkati juga buat gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah sampai tingkat RT, dan juga buat TNI, Polri, anggota DPR, MPR, DPRD, para penegak hukum. Kau taruhkan roh takut dan keterakan Kau di hati mereka masing-masing Bapak. Tutup bungkus pemerintah ini dengan kuasa kudus, dan kami serahkan juga untuk pilkada Bapak di bulan November ini. Kami mohon juga untuk campur tangan-Mu Bapak, agar pilkada ini dapat berjalan dengan aman, damai, tertib Bapak, tidak terjadi kecurangan Bapak. Kami serahkan jalannya pilkada ke dalam tangan-Mu, biar yang nantinya terpilih gubernur dan wakil gubernur benar-benar yang berasal dari-Mu Bapak, yang takut akan Engkau Bapak, yang terbaik untuk bangsa kami Bapak. Kau berkati juga buat Ketua KPU, Panwaslu, Bawaslu, TNI, Polri, untuk mereka juga dapat menjaga netralitas mereka masing-masing Bapak. Terima kasih, dan berkati buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, baik perpuluhan diakonia, persembahan lain juga, persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih, dan sebelum kami menerima berkat, kami akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan berikanlah kami rasa kami yang kami makan semua masalah dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Jadi jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan kau menjadi terang dimanapun kau berada, dan terang itu akan ada di posisi paling atas. Sebab itu diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Apapun yang kau lakukan, kebaikan, kemurahan, rahmat, dan cinta Tuhan ada dalam hidupmu, dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara mulai siang hari ini sampai sang pemilik kehidupan Kristus Yesus datang menjemput semua kita.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah.